Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Nandang Swendang, Wingky Agustin, Dea Ayunda, dan Ulfi Nurhana. Kami akan membahas tentang serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Melalui kepemimpinannya, serikat pekerja tawar-menawar dengan majikannya atas nama anggota serikat dan merundingkan kontrak buruh dengan majikannya. Serikat Pekerja atau Buruh berdasarkan Undang-Undang Serikat Pekerja Nomor 21 Tahun 2000 adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya serikat pekerja bagi karyawan. Kita perlu berserikat karena untuk menghadapi berbagai permasalahan, sekaligus untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, kita tidak mungkin berdiri sendiri atau individual, karena itu terlalu lemah dan mudah sekali untuk dikalahkan. Dan dengan itu kita dapat berjuang secara kolektif dan bersatu dalam satu wadah, yaitu serikat pekerja. Dengan demikian, kekuatan real suatu pekerja dapat diwujudkan. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan ketenagakerjaan, serta kita juga dapat membangun kepedulian dan solidaritas suatu pekerja atau kepada para pekerja, agar kita saling merasakan dan kita senasib sepenanggungan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam suatu pekerjaan. Dan serikat pekerja juga memberikan dampak positif bagi kita para karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam hubungan kerja. Dalam perjalanannya, serikat pekerja pasti menghadapi banyak permasalahan dan hambatan. Di antaranya yang muncul dari dalam yaitu masalah individual anggota, solidaritas antar anggota, solidaritas organisasi, dan solidaritas antar organisasi. Sedangkan masalah yang timbul dari luar adalah hambatan dari pengusaha dan negara. Yang pertama akan kita membahas masalah individual anggota. Pengusaha selalu mengkondisikan agar para pekerja fokus kepada dirinya sendiri untuk mencapai posisi tertentu yang sejatinya sangat terbatas dalam pekerjaan, sehingga pada akhirnya membuat pekerja malas untuk bergabung atau mendirikan serikat pekerja. Yang kedua, solidaritas antar anggota sendiri seringkali hanya sebatas retorika saja. Tidak semua pengurus, apalagi anggota, bersedia menanggung segala resiko, khususnya ketika sedang menghadapi konflik dengan manajemen, sehingga seringkali seorang ketua serikat pekerja pada akhirnya harus berjuang sendiri menghadapinya ketika sudah dianggap mengganggu. Yang ketiga, masalah solidaritas organisasi merupakan masalah yang sangat serius. Pengurus serikat seringkali tidak mampu menganalisa masalah-masalah yang timbul, bingung dalam mengatur strategi dan alternatif aksi, serta ada kebingungan pula dalam menentukan agenda yang penting dan mendesak. Pengurus juga harus dapat memikirkan efektivitas aksi agar dapat lebih dewasa dan berpikir jernih dalam menghadapi segala situasi, sehingga akan dapat melahirkan alternatif-alternatif dalam perjuangan yang harus dilakukan. Karena sesungguhnya keamanan dan risiko yang minim itulah yang harus dikedepankan. Hubungan serikat pekerja dengan organisasi lain pun seringkali tidak punya dasar yang kuat untuk saling menguatkan, karena ketidaksolidan di internal akan mengakibatkan menurunnya kapabilitas dari pimpinannya, sehingga berdampak buruk bagi citra serikat pekerja di mana organisasi yang lain. Hal ini diperburuk juga dengan konflik kepentingan yang muncul di setiap serikat pekerja yang seringkali mengatasnamakan kepentingan seluruh pekerja, namun pada kenyataannya hanya untuk kepentingan dari elit-elit pengurus serikat pekerja tersebut. Demikianlah permasalahan yang muncul dan menjadi tantangan bagi eksistensi dari serikat pekerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan manajemen dengan serikat pekerja. Yang pertama, memformalkan hubungan antara karyawan. Yang kedua, adanya perlakuan yang sama antara karyawan yang bergabung dalam serikat pekerja. Adapun manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kerjasama antar perusahaan dan serikat pekerja melalui yang pertama, ada konsultasi awal. Konsultasi awal ini membahas masalah-masalah sebelum menjadi masalah yang bersifat formal. Yang kedua, perhatian. Terdapat masalah dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, melalui panitia kelompok.
Penelitian kelompok ini memungkinkan kedua belah pihak yang mencari penyelesaian berbagai masalah yang sering timbul. Yang keempat, melalui program pelatihan. Yang kelima, melalui pihak ketiga. Baik, di sini saya selanjutnya menjelaskan tentang sistem manajemen dengan serikat pekerja. Serikat pekerja berusaha berada pada sistem hukum dan dapat menghubungkan antara ketiga pihak yang berkepentingan, yaitu ada karyawan dengan perwakilannya atau serikat pekerja, yang kedua ada manajer atau sebagai manajemen, yang ketiga melalui perwakilan pemerintah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun hakikat keberadaan serikat pekerja. Keberhasilan negosiasi antara pekerja dan manajemen dipengaruhi oleh yang pertama ada kesepakatan tentang keterlibatan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan dalam hal-hal kepentingan terlibat. Yang kedua, ketersediaan kedua belah pihak untuk menempatkan posisinya pada pihak lain untuk menginterpretasikan kepentingan tersebut. Yang terakhir, penyelesaian perbedaan antara kedua belah pihak melalui pendekatan dialog yang berdasarkan etikat baik.